Bab 111 Klausul Tuan. Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan membiarkanmu tidur sendiri. Suekin juga menyadari bahwa apa yang dia katakan sepertinya salah, dan dengan cepat menjelaskan. Namun tiba-tiba saya menemukan bahwa penjelasan ini justru menimbulkan kesalahpahaman yang lebih dalam. Dia seharusnya tidur sendiri. Wajahnya langsung memerah dan dia menundukkan kepalanya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu tidur. Aku tidak terlalu mengantuk. Lin Yu juga sedikit malu. Tuan He, ini kartu nama saya. Harap simpan. Saya akan mengingat promosi Anda. Jika saya rukun di masa depan, saya tidak akan pernah melupakan Anda. Direktur Zhou melihat bahwa Lin Yu akan pergi, jadi dia berlari dan menyerahkan kartu nama itu padanya. Dia setidaknya 1 dekade lebih tua dari Lin Yu, tapi dia menyebut dirinya adik laki-lakinya karena hanya dengan cara ini dia bisa mengungkapkan rasa hormatnya kepada Lin Yu. Ketika Lin Yu dan Suekin meninggalkan taman film dan televisi, hari sudah subuh. Suekin jelas sedikit lelah dan terus-menerus menguap saat mengemudi. Mengapa kamu tidak mengunjungi perusahaan di lain hari? Menurutku kamu cukup lelah. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Tidak biasa begadang. Ini akan baik-baik saja setelah kamu melewati masa kantuk ini. Suekin berkata dengan acuh tak acuh. Untungnya, dia sangat memperhatikan pemeliharaan di hari kerja, kalau tidak dia pasti sudah lama berubah menjadi wanita berwajah kuning. Kantor pusat Ronkin Beauty berada di lantai atas perusahaan asli Suekin, namun luas perusahaannya setengah lebih kecil. Tidak ada tempat untuk menaruh banyak barang, sehingga hanya dapat ditempatkan di satu sisi area kantor, yaitu terlihat agak ramai. Saya menginvestasikan semua uang saya di pabrik, jadi perusahaannya sedikit lebih kecil, tetapi sekarang sudah cukup. Ketika penjualan kami meningkat, saya berencana membeli gedung perkantoran khusus untuk Ronkin Beauty. Membeli gedung perkantoran, Lin Yu cukup terkejut. Anda tahu, dengan harga tanah di Qinghai saat ini, biaya pembangunan gedung apapun akan lebih dari 1 miliar. Itu benar, dan itu berada di lokasi utama di distrik baru. Suekin mengangguk dengan tegas, tanpa sedikit pun bercanda. Dengan tren perkembangan Ronkin Beauty saat ini, mungkin tidak butuh waktu lama untuk mencapainya. Memasuki kantor Suekin, Lin Yu menemukan memang ada tempat tidur di dalamnya. Itu adalah tempat tidur single yang sangat sederhana. Tempat tidurnya terlipat rapi dan bersih. Kamu harus berbaring sebentar. Aku bekerja lembur di hari kerja, jadi aku akan menyelesaikannya di sini. Suekin tersenyum, lalu membuatkan secangkir kopi untuknya dan Lin Yu, duduk di meja, dan mengabdikan dirinya untuk bekerja. Lin Yu merasa sedikit bersalah. Dia telah menyerahkan perusahaan sebesar itu kepada Suekin, dan dia benar-benar menjadi penjaga toko lepas tangan. Meskipun dia sudah menemukan formulanya, dia tetap merasa mendapatkan sesuatu yang sia-sia, jadi dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam aktivitas perusahaan apapun di masa depan. Melihat Suekin masih menguap, Lin Yu buru-buru berjalan di belakangnya, mengulurkan jari rampingnya dan mencubit bahu Suekin. Tidak perlu, aku tidak lelah. Suekin merasakan kehangatan di bahunya dan terkejut, penuh kegembiraan dan sedikit rasa malu. Jangan bergerak, santai dulu, kata Lin Yu lembut. Lin Yu menekan titik Yu di bahu Suekin dan titik Bailau di lehernya, kekuatan spiritual dari tubuhnya secara bertahap berpindah ke tubuh Suekin, langsung menghilangkan rasa lelah malamnya, dan rasa kantuk Yuan segera hilang energi. Jika Anda membuka panti pijat, bisnisnya pasti akan berkembang pesat. Suekin kagum dengan keterampilan unik Lin Yu. Kalau begitu aku akan kelelahan. Lin Yu tersenyum. Sudah hampir waktunya berangkat kerja, dan secara bertahap semakin banyak orang di perusahaan. Dong dong dong. Suara sekretaris wanita Suekin terdengar di luar pintu. Tuan Sue, apakah Anda di sana? Begitu dia selesai berbicara, sekretaris wanita membuka pintu dan masuk. Dia terkejut saat melihat tangan Lin Yu meraba-raba bahu dan tulang selangkah Suekin, lalu segera melangkah mundur dengan wajah memerah dan membanting pintu. Ding ding, kembalilah. Suekin segera memanggilnya. Tuan He memasuki kantornya dan membiarkannya menyentuhnya secara acak. Dia melirik ke tempat tidur di sebelahnya dan melihat mantel Lin Yu di atasnya, dan jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah tadi malam? Ding ding, jangan salah paham, dokter, dia sedang memijatku. Suekin melihat gadis kecil ini.
Dari ekspresi wajahnya, dia menebak apa yang dia pikirkan, dan wajahnya tidak bisa tidak memerah. Tuan Sue, Anda bosnya, Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya, kata Ding Ding buru-buru. Sue Qin tampak sedikit malu ketika mengatakan ini. Ya, dia adalah seorang sekretaris kecil. Apa yang harus saya jelaskan padanya? Itu hanya kesalahpahaman. Bagaimanapun, dia tidak akan menderita jika dia menyebarkan skandal dengan pria seperti Lin Yu. Tuan Sue, ini adalah subsidi pemerintah yang telah diajukan perusahaan kami. Sudah disetujui. Ding Ding segera menyerahkan dokumen itu di tangannya kepada Sue Qin. Sue Qin mengambil alih, melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, ini bagus. Meskipun uangnya tidak banyak, ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memperhatikan kami, dan akan lebih mudah untuk melakukan banyak hal di masa depan. Ayo, Tuan He, lihat-lihat. Sue Qin mengedipkan mata pada Lin Yu sambil bercanda dan menyerahkan dokumen di tangannya. Ding Ding tertegun sejenak. Dia telah mengikuti Sue Qin begitu lama, tapi dia belum pernah melihat Sue Qin begitu gesit dan terlihat seperti wanita kecil. Biasanya, Sue Qin selalu memiliki wajah yang lurus dan teliti. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Lin Yu dengan sedikit malu. Dia benar-benar tidak memahami aspek bisnis. Omong-omong, Tuan Sue, ada telepon dari pemerintah kota. Sekretaris Xie Changfeng sangat mementingkan proyek kami dan mengatakan dia akan segera datang berkunjung. Saya melihat Anda tidak punya rencana hari ini, jadi saya membuat janji untuk Anda pada jam 10. Zong, apakah menurut Anda itu pantas? Ding Ding melanjutkan. Sekretaris Xie akan datang, bagus sekali. Dapat memperoleh dukungan kebijakan pajak khusus. Bagaimana kalau aku kembali dulu? Begitu dia mendengar bahwa Sue Qin sedang sibuk dengan bisnis, Lin Yu hendak mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke klinik medis. Akibatnya, Sue Qin menariknya kembali dan berkata, itu tidak akan berhasil. Jangan lupa bahwa Anda juga bosnya. Anda harus membantu saya menerima sekretaris Xie dengan benar sebentar lagi, dan mencoba memintanya untuk kebijakan yang lebih preferensial. Di pesta koktail terakhir adegan ketika Lin Yu dipanggil ke meja sekretaris untuk bersulang masih segar dalam ingatannya. Menjelang jam 10 pagi, Xie Changfeng datang, dan hanya ada seorang sekretaris pria yang bersamanya. Hei, Jiarong juga ada di sini. Xie Changfeng cukup terkejut saat melihat Lin Yu. Sekretaris Xie, dia bosnya di sini. Bisakah dia tidak ada di sini? Dia menemukan formula kosmetik kita, kata Sue Qin sambil tersenyum. Ya, generasi muda harus ditakuti. Xie Changfeng mengangguk pada Lin Yu, penuh persetujuan. Sue Qin mengundang Xie Changfeng ke kantor dan membuat teh. Mereka baru saja mengobrol sebentar ketika ada ketukan di pintu di luar. Ding Ding tiba-tiba masuk dengan penuh semangat, mengetuk pintu dan berkata, Tuan Sue, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai manajer penjualan Quansheng Department Store dan ingin mewakili kosmetik kami. Kalau begitu bisakah kamu mengatur agar manajer Sun berbicara dengannya? Sue Qin mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Ding Ding di sana. Tapi persyaratan mereka cukup istimewa, kata Ding Ding dengan sedikit malu. Istimewa? Apa maksudmu? Kata Sue Qin sambil mengerutkan kening. Sebaiknya Anda datang dan berbicara dengannya sendiri. Oke, lalu undang dia ke ruang konferensi. Sue Qin segera berdiri dan meminta maaf kepada Xie Changfeng, sekretaris. Maaf, silakan duduk sebentar, sementara, aku akan pergi bicara tentang klien. Tidak apa-apa, silakan saja. Xie Changfeng tersenyum. Setelah Sue Qin bangun, Lin Yu buru-buru mengikutinya keluar. Dia belum pernah melihat bagaimana berbicara tentang pelanggan, dan hari ini hanyalah sebuah kesempatan. Ruang konferensi berada tepat di sebelah kantor, hanya dipisahkan oleh sepotong kaca. Ketika Sue Qin masuk, dia melihat seorang pria berusia 30-an duduk di dalam, mengenakan setelan desainer dan jam tangan berharga. Halo, Tuan Sue, saya manajer penjualan Quansheng Department Store, dan nama saya Bai Zhongwei. Pria itu berdiri dan berjabat tangan dengan Sue Qin, merasakan perasaan halus dari tangan Sue Qin, dan hatinya bergetar. Halo, Tuan Bai, saya dengar Anda memiliki persyaratan khusus mengenai keuntungan. Sue Qin bertanya dengan cemberut. Ya, bagi hasil yang Anda berikan kepada kami terlalu rendah. Saya minta diubah menjadi 37%.
Bai Zhongwei bersandar di kursinya dan berkata dengan santai. Manajer Bai, 91% yang kami tetapkan bukan hanya untuk Anda secara pribadi. Kami memperlakukan semua agen dengan setara. Saya tahu merek Anda adalah merek besar, jadi kami dapat memberi Anda setengah persentase. Tetapi jika Anda menginginkan 30%, itu benar-benar terlalu banyak. Suekin berpikir bahwa orang ini memiliki nafsu makan yang sangat besar. Ekspresi Suekin berubah, dan saat dia hendak berbicara, Lin Yu di samping berbicara lebih dulu. Manajer Bai, apakah otakmu baik-baik saja? Lin Yu telah menyadari sejak awal bahwa dia tidak tulus dalam mendiskusikan kerjasama. Siapa yang kamu bicarakan? Ekspresi Bai Zhongwei berubah, dia menjadi cemas, menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata kepada Suekin. Tuan, saya tidak bisa mengendalikannya. Dia adalah bos saya dan pemegang saham terbesar di perusahaan kami, Tuan. He Jiarong. Kata-katanya mewakili arti perusahaan kami. Suekin menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin. Oke, Bai Zhongwei mengangguk tidak senang dan mencibir, mengetuk meja dengan tangannya, dan berkata dengan kasar, sudah kubilang, kamu harus menyetujui persyaratan kerja sama hari ini, atau kamu harus setuju jika tidak setuju, tidak setuju. Aku sakit, dan aku sangat sakit. Lin Yu mengerutkan kening dan menatapnya. Ini adalah perusahaannya dan Suekin. Nak, tahukah kamu siapa aku? Bai Zhongwei mengerutkan bibirnya dengan cibiran di sudut mulutnya. Dia memukul meja dengan jari telunjuknya dan berkata, saya Bai Chengye, Direktur Makanan dan Obat-obatan Administrasi. Jika Anda tidak patuh bekerja sama dengan saya akan menelepon Anda, dan perusahaan Anda akan ditutup. Anda di sini bukan untuk membicarakan kerjasama hari ini. Apakah Anda di sini untuk memeras? Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan Ming meraihnya. Jika kamu berkata begitu, tidak apa-apa. Bai Zhongwei bersandar di kursinya dengan marah, menatap Lin Yu dan berkata, pilih sendiri, apakah kamu berencana untuk bangkrut atau memberiku keuntungan? Kantor sebelah. Xie Changfeng mendengar ini dengan jelas. Xie Changfeng sedikit mengernyit dan bertanya kepada sekretaris di sampingnya, apakah Bai Chengye memiliki putra seperti itu? Sekretaris itu mengangguk dengan cepat dan berkata, sepertinya begitu. Mengangguk sedikit, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak menelepon Bai Chengye dan memintanya untuk datang dan mendisiplinkan putranya yang berharga secara langsung? Bab 112, tidak ada cara untuk mengajari putramu. Dalam 10 menit setelah sekretaris menelepon, Bai Chengye bergegas ke Rongqin Beauty. Melihat Xie Changfeng berdiri di luar pintu ruang konferensi, dia menjadi bersemangat dan buru-buru datang dan berkata dengan hormat, Sekretaris, apakah Anda mencari saya? Mengapa Anda ada di sini? Bai Chengye masih dalam kegelapan saat ini dan melakukannya tidak mengerti Xie Changfeng. Bagaimana kamu membawanya ke sini? Xie Changfeng memberi isyarat diam kepada Bai Chengye, lalu menunjuk ke ruang konferensi, menunjukkan bahwa dia harus mendengarkan dengan cermat. Saat ini, di ruang konferensi, Bai Zhongwei sedang duduk di kursi, memegang rokok dan berbicara omong kosong. Tuan menekan dan menekan, maka pangsa pasar Anda akan segera meningkat. Manajer Bai, kami tidak memerlukan metode persaingan ilegal, saya percaya pada produk kami sendiri, kata Suekin dingin. Produk kami telah lulus pemeriksaan dan melewati standar kualitas. Kami tidak takut dengan pemeriksaan Anda. Nak, harap dipahami bahwa bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah kamu memenuhi syarat atau tidak, tapi akulah yang memiliki keputusan akhir. Bai Zhongwei menunjuk dirinya sendiri dengan wajah cemberut. Aku bilang kamu tidak memenuhi syarat, kamu tidak memenuhi syarat. Bai Chengye, apakah yang dikatakan putra Anda benar? Apakah dia memiliki keputusan akhir tentang apakah kualitas produk memenuhi standar? Kapan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi perusahaan Anda? Xie Changfeng mengerutkan kening dan melirik Bai Cheng kamu. Ketika Bai Chengye mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi waspada. Karena dia berada di luar pintu, dia tidak menyadari bahwa suara di dalam adalah suara putranya, tetapi itu terasa sangat familiar. Sekarang setelah Xie Changfeng mengingatkannya, dia menggigil, dia benar-benar putranya. Wajah Bai Chengye memerah karena menahan emosinya. Dia tidak repot-repot membalas kata-kata Xie Changfeng, menendang pintu ruang konferensi dan bergegas masuk. Ayah,
Bai Zhongwei melihat ayahnya terlihat bahagia dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu datang tepat pada waktunya, mereka berdua. Sebelum dia selesai berbicara, Bai Chengye bergegas dan menamparkan wajahnya. Ayah, ada apa denganmu, ayah? Bai Zhongwei berteriak berulang kali setelah dipukuli, dan buru-buru menghindar dan berlari kembali. Akibatnya, Bai Chengye mengambil kursi, memutarnya dan melemparkannya ke arahnya. Dia tidak menghindar, tetapi punggungnya dipukul oleh kursi, dan seekor anjing pemakan anjing menangkapnya di tanah. Oh, kamu orang tua gila, apakah kamu gila? Bai Zhongwei berteriak kesakitan sambil memegangi pinggangnya yang hampir patah. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Aku tidak punya anak sepertimu. Mata Bai Chengye pecah-pecah dan wajahnya merah. Bai Ju, lupakan saja, jangan impulsif. Atas isyarat Xie Changfeng, sekretaris segera datang dan menghentikan Bai Chengye. Jangan hentikan aku akan membersihkan keluarga Bai hari ini. Bai Chengye berjuang beberapa kali, tapi ketika dia tidak bisa melarikan diri, dia melemparkan asbak ke Bai Zhongwei. Bai tua, ini bukan rumahmu. Kamu harus mendidik putramu di rumah. Xie Changfeng menggenggam tangannya di belakang punggung, dengan wajah cemberut dan suara dingin. Sekretaris, saya tidak mengajar dengan baik, saya tidak mengajar dengan baik. Mata Bai Chengye berlinang air mata karena kesal, dan dia terus menggelengkan kepalanya dan mendesah, saya tidak malu menjadi direktur dari Badan Pengawas Obat dan Makanan lagi. Hari ini saya di depan Anda. Silakan mengundurkan diri secara langsung. Oke, katakan saja padaku trik kejam ini. Putramu adalah putramu, dan kamu adalah kamu. Dia melakukan kesalahan dan itu tidak ada hubungannya bersamamu. Aku tidak tahu tentangmu selama ini. Xie Changfeng berkata dengan nada lembut. Setelah beberapa saat, meskipun Bai Zhongwei mengandalkan kekuatan Lao Su untuk memamerkan kekuatannya, Bai Chengye telah rajin di tahun-tahun ini. Dia tidak berani mengatakan apakah dia melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Adapun masalah kecil lainnya, Xie Changfeng menutup mata, bahkan jika dia disingkirkan, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Saya sangat tidak tahu malu, sekretaris. Menurut Anda mengapa saya membesarkan bajingan seperti itu? Bai Zhongwei di samping mengenali Xie Changfeng dan sangat ketakutan hingga kakinya melemah. Wajahnya menjadi pucat dan dia berkata dengan suara gemetar, sekretaris, saya salah. Saya bingung sejenak, dan berkata omong kosong. Anda, jangan ikuti saya. Pengetahuan umum. Jika bos mereka Kuan Seng tahu bahwa dia telah menyinggung sekretaris Xie, lalu apa yang akan dia lakukan sebagai manajer penjualan? Anak muda, aku punya nasihat untukmu, jujurlah dan bekerja keras. Xie Changfeng berkata dengan dingin. Ya, sekretaris, saya pasti mengikuti ajaran Anda. Bai Zhongwei mengangguk dengan cepat. Bai tua, aku akan memberimu wajah hari ini. Lupakan saja, kembalilah dan didik putramu. Aku tidak ingin ini terjadi untuk kedua kalinya. Xie Changfeng berkata dengan dingin tidak melakukan sesuatu yang penting. Dia melakukan hal-hal buruk, jadi Xie Changfeng tidak peduli pada Bai Chengye demi wajahnya. Jangan khawatir, sekretaris, jika salah satu kakinya tidak patah ketika saya kembali, nama keluarga saya bukan Bai. Bai Chengye menatap putranya dengan dingin, lalu menendangnya dengan marah lagi, dan mengutuk, mengapa tidakkah kamu segera meminta maaf padaku? Bai Zhongwei tidak berani mendengarkan, dan buru-buru bangkit dan meminta maaf kepada Lin Yu dan Sue Qin, Tuan. Manajer Bai, saya bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Selama Anda, Kuan Sheng, masih bersedia menandatangani kontrak dengan kami, maka saya akan menepati janji saya dan memberi Anda tambahan 0,5% dari keuntungan. Sue Qin berkata dengan murah hati, sebagai seorang pengusaha sukses, dia secara alami tahu bagaimana memaksimalkan keuntungan. Dibandingkan dengan manfaat yang diberikan kepada mereka oleh kemampuan penjualan departemen store besar yang berkembang di Tiongkok, dendam kecil ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Tidak, apapun yang terjadi pada kontraknya, 10% akan berhasil. Bai Zhongwei berkata dengan tergesa-gesa. Setelah kedua pihak menandatangani kontrak, Bai Zhongwei diusir dari kecantikan Rong Qin oleh Bai Chengye,
dan dia terus meminta maaf kepada Lin Yu dan Sue Qin sebelum pergi. Sekretaris Xie, terima kasih banyak. Anda telah banyak membantu saya. Sue Qin tersenyum penuh terima kasih pada Xie Changfeng sambil memegang kontrak. Tuan Sue, apa yang Anda katakan salah. Pegawai negeri harus melayani rakyat. Xie Changfeng berkata sambil tersenyum. Sekretaris Xie, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu sekarang, mengapa Anda tidak mengunjungi pabrik kami? Sue Qin diundang dengan hangat. Oke, Xie Changfeng tidak menolak. Kemudian rombongan berangkat ke pabrik pengolahan Rongqing Beauty. Sue Qin menghabiskan banyak uang untuk membeli pabrik ini. Alasan mengapa dia tidak menemukan pabrik agen adalah untuk memastikan resep rahasianya tidak bocor. Fasilitas di bengkel semuanya baru, dan semuanya merupakan peralatan dari pabrikan ternama internasional. Sue Qin memikirkannya, karena dia ingin bersaing dengan nama-nama besar di dunia, infrastruktur ini harus mengimbanginya. Setiap orang mengenakan pakaian antibakteri dan berjalan mengelilingi berbagai bengkel. Mereka melihat bahwa setiap bengkel bersih dan cerah, serta proses pengoperasiannya tepat, lancar, dan teratur. Ya, saya sudah lama mendengar dari Lao Wu dari Biro Industri dan Komersial bahwa perusahaan Anda adalah kuda hitam. Baru berdiri 2 atau 3 bulan dan sudah terkenal di bidang kosmetik pasar. Ia memiliki kecenderungan yang kuat untuk menjadi raksasa. Xie Changfeng tertawa. Dia berkata, bekerja keras, saya optimis tentang Anda. Anda akan menjadi salah satu dari 10 pengusaha muda teratas di kota Qinghai tahun ini. Petik 2. Saat ini, di klub kesehatan Sang Liuhui di pinggiran, seorang pria mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam dan merah dengan pelipis agak putih. Pria itu sedang berbaring di kursi pijat berwarna coklat yang luas dan berat dengan mata tertutup. Seorang gadis cantik berusia awal 20-an sedang berdiri di belakang kursi pijat dan dengan lembut memijat titik akupuntur di kepalanya. Seluruh ruang pribadi didekorasi dengan gaya sederhana dan elegan, sebagian besar berwarna merah tua, dengan pagar kecil berukir, meja persegi kayu cendana, sendok batu, dan pot pasir ungu, antik dan penuh pesona. Ambergris di atas meja perlahan mengeluarkan uap putih, dan aromanya menyegarkan, damai dan anggun. Minggir, saya ingin bertemu guru kelima. Minggir, teriakan seorang pria tiba-tiba terdengar dari luar. Tuan kelima di kursi pijat mengerutkan kening, membuka matanya dan melihat keluar, lalu melambai dengan lembut, dan gadis itu dengan cepat berteriak keluar, biarkan dia masuk. Kemudian seorang pria kuat masuk dari pintu selain Sun Tianyu, pria berambut cerpelai yang terakhir kali masuk ke rumah sakit Lin Yu bersama sekelompok pria bersenjatakan parang. Ia baru saja dibebaskan dari pusat penahanan beberapa hari yang lalu. Setelah dibawa pergi oleh Wei Suening hari itu, dia disiksa oleh bibinya dan hampir mati. Jika tuan kelima tidak membantunya membersihkan diri, dia tidak akan bisa keluar sekarang. Tuan kelima, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Kesetiaan saya kepada Anda adalah bukti kesetiaan saya kepada Anda. Bahkan setelah dipukuli seperti ini, saya belum mengatakan sepatah kata pun tentang Anda. Di depan guru kelima, dia berkata dengan suara penuh air mata, mengulurkan tangan dan mengangkat punggungnya yang berdarah. Dia telah mengikuti guru kelima sejak dia berusia 16 tahun. Ketika guru kelima bertambah dewasa, dia dibesarkan untuk mengambil alih bisnis hitam guru kelima sebelumnya di pohon besar seperti Wu Ye. Angin terus bertiup dan hujan turun, namun tak disangka jatuh ke tangan Lin Yu. Tidak mudah bagimu untuk keluar dengan benar, kata Tuan Wu sambil mengerutkan kening. Tuan kelima, saya keluar, tetapi kota hiburan, bar karaoke, bar, dan pusat pemandian di bawah komando saya semuanya ditutup oleh mereka. Sun Tianyu menangis ketika dia mengatakan ini, karena dia sangat sedih. Masalah ini perlu dipelajari secara perlahan. Guru kelima duduk dan menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit panik. Tuan kelima, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja dengan anak itu. Jika kita tidak menghukumnya sampai mati, aku tidak akan bisa keluar dari suasana hati yang buruk ini. Jika dia berani menyentuhku, dia akan menjadi ada masalah denganmu, Tuan kelima. Sun Tianyu masih memikirkan Lin Yu, masih sangat marah. Jika kamu tidak memberitahuku tentang anak ini, aku tidak akan membiarkannya pergi. Apakah kamu sudah mengetahui detailnya? Tuan kelima mengerutkan kening. Aku sudah memeriksanya dengan jelas. Aku tidak punya latar belakang yang besar.
Aku hanya tahu beberapa tentara yang bisa bertarung. Sun Tianyu berkata dengan getir. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, bisakah mereka lebih kuat dari senjata? Temukan 2 orang untuk membunuhnya saat dia sendirian. Tuan kelima berbaring lagi, nadanya sangat tenang, seolah ingin mengatakan hal yang lumrah. Tidak, Tuan kelima, saya tahu harus mulai dari mana. Sun Tianyu segera berdiri dan berbisik di telinga Tuan kelima, dia memiliki istri yang cantik. Selama kami menangkap istrinya, kami tidak takut dia tidak akan menyerah. Petik 2. Lakukan, hati-hati dan jangan tinggalkan petunjuk apapun, perintah Tuan Wu. Aku tahu, aku siap mengecohnya kali ini, kata Sun Tianyu dengan senyum bangga, terutama ketika dia memikirkan wajah cantik dan sosok langsing Jiang Yan, senyuman di wajahnya menjadi semakin kuat. Bab 113 Bahaya tidak berbahaya, tetapi Anda harus melepas pakaian Anda. Pada siang hari, pintu masuk rumah sakit rakyat Qinghai tampak agak sepi. Seorang pria berjaket hitam dengan mulut lancip dan pipi monyet berdiri di depan pintu, menghentakkan kakinya, menghirup panas, dan sesekali melihat ke dalam rumah sakit. Pada saat ini, seorang wanita muda berjas putih berjalan cepat menuju pintu. Ketika dia melihat pria berjaket hitam, dia bergegas. "Kakak, apakah kamu siap bertanya?" kata Black Feather. Setelah bertanya-tanya, nama wanita itu adalah Jiang Yan, dan dia adalah seorang dokter jaga di Departemen Penyakit Dalam. Tidak apa-apa, ingat saja lokasi yang kuberitahukan padamu, dan kamu bisa menipunya di sana. Black Down Jacket mengangguk, jangan khawatir, Kakak Yu berkata bahwa jika kesepakatan berhasil, kita akan mendapat masing-masing 200.000. Baiklah, aku ucapkan terima kasih dulu, Kak. Wanita itu tersenyum bahagia, jangan khawatir, aku akan membuat janji dengannya saat aku pulang kerja nanti malam, aku yakin itu akan terjadi, baiklah. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka telah melihatnya. Ketika orang-orang memperhatikan mereka, mereka segera berpisah. Saat ini, Lin Yu dan Sue Qin telah mengirim Xie Changfeng pergi, dan mereka makan siang di sebuah restoran kecil di luar pabrik. Saat makan, Lin Yu melihat Sue Qin mencubit lehernya, jadi dia berkata kepadanya, apakah lehermu terasa tidak nyaman? Kamu terlalu sering menggunakan komputer akhir-akhir ini, dan tulang belakang lehermu tegang. Dan aku dapat melihat bahwa kulitmu dan tubuh belum banyak membaik. Kenapa? Kamu tidak menyeduh bahan obat yang kubawakan untukmu terakhir kali. Aku menyeduhnya, tapi terkadang aku melupakannya saat aku sedang sibuk, kata Sue Qin tak berdaya sibuk akhir-akhir ini. Kalau rusak, apalagi air, kadang saya tidak bisa makan sedikit pun. Sekarang pasar perlahan dibuka, Anda bisa bernapas lega. Lin Yu tersenyum dan mengambil dokumen di tangan Sue Qin. Dengarkan saya, jangan lakukan apapun hari ini. Ambil cuti setengah hari dan istirahatlah. Istirahat yang baik. Petik 2. Sue Qin tidak bisa menahan perasaan hangat ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajah Lin Yu. Dia menatapnya dengan mata cerah sejenak, lalu mengangguk, oke, kalau begitu saya akan berterima kasih bos. Petik 2. Tidak, Anda adalah bos saya, jika itu nyaman bagi Anda, saya akan memberi Anda moksibusi nanti, yang dapat menghaluskan otot dan mengaktifkan sirkulasi darah, dan secara efektif menghilangkan rasa lelah, kata Lin Yu sambil tersenyum. Oke, karena Hui Sengtang tidak memiliki ruang dalam khusus, Lin Yu membawa Sue Qin ke Jishitang setelah makan malam. Meskipun dokter wanita baru itu tidak mengenal Lin Yu, dia mengenali Sue Qin dan dengan cepat membukakan ruang dalam untuk mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dokter wanita itu membawakan beberapa batang moksa dan bertanya kepada Sue Qin, Nona Sue, apakah Anda yakin ingin pria ini memberi Anda moksibusi? Sue Qin mengangguk, agak bingung dan berkata, iya, ini apakah kamu tidak mengenalnya, Pak? Dia Dr. He dari Hui Sengtang. Dia sangat ahli dalam bidang kedokteran. Saya pernah mendengar tentang Dr. He, tapi itu tidak nyaman. Apa ketidaknyamanannya? Oke, ayo pergi. Sue Qin sedikit tidak sabar dengan apa yang dia katakan, dan tidak tahu apa yang dibicarakan orang ini. Kamu belum pernah melakukan moksibusi sebelumnya, bukan? Lin Yu mengerti arti kata-kata dokter wanita itu dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, ada apa? Apakah ada bahaya? Sue Qin bertanya,
Agak bingung. Itu tidak berbahaya, tapi ini seperti akupuntur, kamu harus melepas pakaianmu. Lin Yu ragu-ragu dan berkata dengan sedikit malu. Ah, Sue Qin terkejut dan tanpa sadar menutupi dadanya, apakah kamu melepas semuanya? Yang terbaik adalah melepas semuanya, tapi jangan khawatir, berbaring saja ketika waktunya tiba dan aku akan melakukannya. Lin Yu ragu-ragu dan merasakan sedikit malu pada awalnya. Dia hanya ingin membantu Sue Qin mengatasi rasa lelahnya, tapi dia lupa tentang perbedaan antara pria dan wanita. Faktanya, sebagai seorang dokter, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal pasien, tapi dia takut Sue Qin memiliki dendam di hatinya. Ibaratnya, meski ada dokter laki-laki di bagian kebidanan dan kandungan, namun perempuan yang berobat ke dokter tetap berharap bisa mendapatkan dokter perempuan. Lagi pula, tidak ada perempuan yang bisa menerima jika dokter laki-laki mengintip bagian pribadinya secara sembarangan. Tentunya masih banyak wanita yang rela buru-buru menemui dokter pria yang berkarakter baik dan memiliki kemampuan medis yang mumpuni. Akan lebih baik jika dokter pria tersebut berusia lebih muda dan lebih tampan. Mungkin Lin Yu sudah memenuhi kondisi ini di hati Sue Qin, jadi dia mengangguk sedikit malu-malu dan berkata, tidak apa-apa, aku percaya padamu. Meskipun dia sedikit gelisah dan gugup, dia juga merasakan sedikit rahasia di dalam hatinya, kebahagiaan. Setelah memasuki ruang dalam, Sue Qin pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar, lalu mengganti pakaiannya dan keluar. Lin Yu meletakkan handuk katun di atas tempat tidur, lalu melangkah keluar agar Sue Qin bisa melepas pakaiannya. Oke, teriak Sue Qin, dan Lin Yu masuk dan mengunci pintu. Pada saat ini, Sue Qin telah menanggalkan semuanya dan berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Handuk katun menutupi pantatnya dan sebagian kecil pahanya. Dua kaki yang indah dan proporsional serta kaki yang putih cerah dan lembut terlihat pink cat kuku membuat kakinya yang lembut terlihat lebih halus. Punggung putih yang indah dengan lekukan tulang belakang yang sempurna juga terlihat. Punggungnya sangat halus, tanpa cacat, dan tulang di bawah bahunya bulat dan tidak terlihat, seindah sebuah karya seni. Sue Qin telah menarik rambut hitam panjangnya dan mengikatnya dengan lembut di belakang kepalanya, membuat leher putihnya terlihat jelas. Lin Yu merasa sedikit haus ketika melihat pemandangan ini, dia melirik Sue Qin tanpa sadar beberapa kali, lalu dengan cepat menenangkan diri, menyalakan tongkat moksa, dan kemudian mengoleskannya secara merata ke titik akupuntur di punggungnya. Diasap dan dipanggang. Sue Qin tiba-tiba merasakan panas lembut datang dari belakang, perlahan menyebar ke seluruh tubuh, dan pori-pori seluruh tubuh perlahan melebar. Rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menyebar ke seluruh tubuh seluruh orang merasa sangat ringan dari dalam keluar. Faktanya, tongkat moksa dan bahan obat itu sendiri memiliki kekuatan obat yang terbatas, tetapi Lin Yu menggunakan tongkat moksa untuk memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Sue Qin, sehingga memperkuat efek obatnya beberapa kali. Karena dia tidak tidur tadi malam dan sangat lelah, Sue Qin merasa mengantuk seperti air pasang di bawah perasaan hangat dan nyaman ini. Jika itu adalah orang biasa, seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah kamar, dan mereka melihat seorang wanita cantik berbaring telanjang di depan mereka dan tidur, mereka pasti akan sedikit tidak terkendali. Tapi Lin Yu tidak memiliki pikiran yang mengganggu, dia mengambil tongkat moksa di tangannya dan dengan hati-hati memanggang setiap titik akupuntur di tubuh Sue Qin. Dalam hatinya, dia adalah seorang dokter dan Sue Qin adalah seorang pasien, tidak lebih. Setelah merokok selesai, Lin Yu menghela nafas lega, mengambil handuk katun lagi untuk menutupi Sue Qin, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Karena dia tidak mengkhawatirkan Sue Qin, dia tidak pergi. Dia memindahkan bangku dan duduk di pintu, bersandar di dinding dan tertidur. Baru setelah matahari akan terbenam, Sue Qin bangun dengan santai, menguap, melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu, jadi dia segera bangun tidak bisa menahan senyum, mengetahui bahwa dia pasti ada di sana. Lin Yu adalah satu-satunya pria yang pernah dia temui yang bisa disebut pria sejati. Setelah dia mengganti pakaiannya dan keluar dari pintu, dia terkejut ketika dia melihat sekilas sosok di pintu. Dia merasa lega ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lin Yu. Melihat Lin Yu dengan kepala terangkat dan mulut sedikit terbuka, tidur seperti orang idiot, Sue Qin merasa lembut di hatinya, matanya tidak bisa menahan perasaan hangat, dan dia menutupi tubuh Lin Yu dengan handuk katun di tangannya.
Ketika dia menutupinya, Lin Yu langsung bangun. Dia berdiri, menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan berkata, apakah kamu sudah bangun? Aku akan pergi dulu ketika kamu bangun. Aku akan pulang untuk tidur. Aku sangat mengantuk. Petik 2. Setelah itu, dia menguap dan berlari ke bawah tanpa menunggu jawaban Suekin. Suekin melihat ke arah dia menghilang dan menunjukkan senyuman lembut. Pada saat ini, rumah sakit rakyat Qinghai sedang libur kerja, dan dokter serta perawat yang tidak sedang bertugas mulai mengungsi ke rumah satu demi satu. Selamat tinggal, Dr. Jiang. Selamat tinggal. Petik 2. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Adalah warga kota Qinghai, dia menjadi selebriti di rumah sakit bukan hanya karena dia cantik, tetapi juga karena dia adalah Nyonya He, istri Tuan He Jiarong dari Hui Sengtang. Hei, Dr. Jiang, mohon tunggu sebentar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil Jiang Yan dari belakang, dan kemudian seorang dokter wanita berjaket merah muda berlari mendekat gerbang pada siang hari dokter. Jiang Yan jelas tidak mengenalnya, jadi dia meliriknya dan berkata, halo. Ketika jaket merah muda itu tiba, dia menjabat tangan Jiang Yan dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, halo, Dr. Jiang, saya Xin An magang dari tim kedua Departemen Kedokteran Vaskular, nama saya Ying Hong. Halo, ada apa? Jiang Yan berkata sambil terus berjalan keluar. Oh, seperti ini. Saya pernah belajar di bawah bimbingan Direktur Li Haoming selama beberapa waktu. Saya mendengar bahwa Anda sangat berpengalaman dalam bedah kardiovaskular, jadi saya ingin meminta nasihat Anda. Ying tersipu dan berbaikan, ada seorang pasien di departemen kami yang dalam kondisi sangat kritis dan akan menjalani operasi besok. Dia membutuhkan saya untuk ikut bersamanya untuk membantunya. Ini adalah pertama kalinya saya membantu pasien dalam operasi, ingin datang dan meminta nasihatmu. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki pertanyaan. Ayo makan santai bersama saya dan ajari saya beberapa pengalaman. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa Ying Hong dengan sempurna menangkap kelemahan batin Jiang Yan. Ketika dia mendengar itu Ying Hong melakukannya untuk pasien, kebaikan Jiang Yan meningkat pesat, dan dia ragu-ragu dan berkata, tidak perlu makan. Mari kita bicara sambil berjalan. Saya bisa memberimu tumpangan. Itu, Dr. Jiang. Terlebih lagi, kali ini terlalu singkat. Saya khawatir saya tidak akan belajar apapun. Bagaimana jika ada yang tidak beres saat itu? Saya mungkin harus merasa bersalah selama sisa hidup saya. Hong mengerutkan kening, cemberut, dan berkata sedikit sedih. Oke, kalau begitu aku akan makan bersamamu. Jiang Yan berpikir sejenak dan mengangguk. Dokter itu baik hati. Dia tentu berharap operasi Ying Hong akan berhasil, jadi dia berencana untuk memberikan semua uangnya. Ayo pergi, Dr. Jiang. Ayo berhenti mengemudi. Saya tahu ada restoran bagus di belakang rumah sakit. Ayo pergi ke sana untuk makan. Ying Hong memegang tangan Jiang Yan dengan penuh semangat, seolah keduanya sudah saling kenal sejak lama secara umum. Ayo pergi. Jiang Yan tersenyum dan mengikutinya ke pintu belakang rumah sakit tanpa terlalu banyak berpikir. Bab 114 Kematian yang Pantas. Pintu belakang rumah sakit merupakan pintu samping. Tidak banyak orang yang melewatinya, sehingga relatif sepi. Setelah keluar dari pintu, terdapat jalan setapak semen yang hampir tidak ada pejalan kaki di jalan tersebut. Saudari Jiang Yan, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Saya tahu Anda cantik dan memiliki keterampilan medis yang baik. Saya mengagumi Anda. Saya tidak menyangka akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda hari ini. Anda jauh lebih cantik daripada di foto-fotonya. Ying Hong mengobrol mesra dengan Jiang Yan. Faktanya, dia cemburu di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Jiang Yan lebih cantik dari legenda, tapi tidak peduli betapa cantiknya dia akan dihancurkan oleh sekelompok pria dalam beberapa saat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Saat keduanya sedang mengobrol, mereka tiba-tiba melihat sosok aneh muncul di depan mereka, yang mengejutkan mereka berdua. Saya melihat seseorang di pinggir jalan melakukan latihan peregangan, menendang kaki dan memutar pinggangnya dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang melakukan latihan kesehatan. Melakukan senam di jalan, otot-otot di wajah Ying Hong bergerak-gerak, dan ekspresi aneh muncul di matanya. Dia berpikir bahwa orang ini gila, jadi dia segera menyeret Jiang Yan ke samping dan berkata, ayo pergi, Saudari Yan,
orang ini mungkin tidak terlalu baik, secara mental baik. Mari kita menjauh darinya. Menjauhlah. Dia adalah suamiku. Jiang Yan. Petik 2 titik 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 petik 2. Ying Hong. Ah, ini waktunya pulang kerja. Kenapa hari ini pagi sekali? Lin Yu sedikit terkejut saat melihat Jiang Yan dan bergegas. Mengapa kamu di sini? Jiang Yan bertanya dengan heran. Aku di sini untuk menjemputmu sepulang kerja. Kupikir kamu tidak akan pulang kerja untuk sementara waktu, jadi aku berjalan-jalan di dekatnya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Sebenarnya, setelah keluar dari Jishi Hall, dia awalnya berencana untuk pulang dan langsung tidur, tetapi ketika dia terkena angin dingin, dia tidak merasa mengantuk lagi, jadi dia berjalan ke rumah sakit untuk menjemput Jiang Yan, selesai bekerja. Wajah Ying Hong merosot, dan dia sangat marah. Bajingan ini tidak bisa datang kapanpun, tapi dia datang hari ini. Benar. Kita baru saja akan makan malam. Ayo pergi bersama. Oke, Lin Yu menggeliat dan menjawab dengan malas, melirik ke arah Ying Hong. Mengapa kita tidak melupakannya? Kalian berdua harus melanjutkan. Wajah Ying Hong berubah. Ada apa? Tidakkah kamu ingin aku mengajarimu pengalamanku? Jiang Yan bertanya-tanya, ini suamiku, bukan orang luar. Tidak, aku tidak akan menjadi bola lampu. Aku akan menelepon kamu ketika aku kembali. Tolong beritahu aku, kalian berdua harus pergi. Ying Hong tersenyum, lalu berbalik dan berjalan kembali ke rumah sakit. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Jangan memaksaku. Ayo, Kak Yan, aku akan mentraktirmu makan malam, nonton film, dan kamar dengan layanan pribadi. Lin Yu menggodanya sebuah senyuman. Persetan denganmu. Jiang Yan mencubit pinggang Lin Yu. Dia menemukan bahwa kepribadian He Jiarong jauh lebih ceria dari sebelumnya, dan wajahnya jauh lebih tebal. Tapi dia sangat menyukai karakter He Jiarong saat ini, yang jauh lebih baik daripada labu membosankan sebelumnya. Saat Lin Yu memahami identitas He Jiarong dan segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih baik dan lebih baik, dia hidup lebih bebas, dan secara bertahap kembali ke kepribadian aslinya. Setelah Lin Yu dan Jiang Yan pergi, Ying Hong menjulurkan kepalanya dari balik dinding untuk melihat, lalu membuat panggilan telepon. Saat ini, beberapa ratus meter di belakang rumah sakit, ada sebuah SUV Toyota berwarna hitam yang diparkir. Ada beberapa pria berpakaian hitam duduk di dalam mobil, dengan topeng tergantung di lehernya dari Tiongkok Utara. Ada kekejaman terhadapnya. Hei, saudari, kenapa kamu belum datang ke sini? Hei Feiyu sedang duduk di kursi penumpang. Saat dia melihat Ying Hong menelepon, dia segera mengangkat panggilan itu. Saudaraku, ada kecelakaan. Suaminya datang dan saya tidak mengikutinya, jawab Ying Hong. Brengsek. Black Feather mengutuk dengan menyerah. Dia telah mendengar tentang Jiang Yan, satu-satunya dari sejuta kecantikan. Sun Tianyu berkata bahwa ketika dia selesai menikmatinya, dia akan membiarkan saudara-saudaranya bergiliran menikmatinya tiba-tiba lari keluar dan langsung merusak amal baik mereka. Oke, cepat atau lambat kita harus membunuhnya. Karena dia mencari kematian sendirian, ayo kita singkirkan dia dulu, lalu bermain-main dengan gadisnya. Jaket hitam itu meludah keluar jendela dengan marah, lalu digantung mengangkat telepon. Saudaraku, apakah senjatamu sudah siap? Black Feather berbalik dan bertanya pada orang utara di belakangnya. Kamu siap? Jangan khawatir. Beberapa pria utara mengangguk dan menepuk pinggang mereka, merasa cukup bersemangat. Mereka semua adalah orang-orang putus asa yang berspesialisasi dalam membunuh orang dan menjual barang. Mereka secara khusus disewa oleh Sun Tianyu dari utara. Mereka belum pernah menyentuh seorang gadis akhir-akhir ini. Mereka mendengar bahwa akan ada seorang gadis cantik hari ini yang dapat memberikan mereka waktu yang menyenangkan. Oke, ayo kita lakukan ini sebentar. Dong dong dong. Sebelum si jaket hitam selesai berbicara, tiba-tiba ada ketukan di pintu mobil dari luar. Black Feather menoleh dan melihat wajah tersenyum yang sederhana dan jujur, itu adalah Dajun. Karena dia tidak mengikuti Sun Tianyu ketika dia membawa orang ke pusat medis untuk menimbulkan masalah hari itu, dia tidak mengenal Dajun. Dia menatap Dajun dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan? Saudaraku, apa yang baru saja kamu lakukan? Ludahnya ada di sekujur tubuhku. Dajun memberinya senyuman yang tidak berbahaya,
lalu menepuk-nepuk celananya. Kentut, tidak ada orang di sekitar saat aku meludah, kata jaket hitam itu dengan tidak sabar. Coba lihat, saudaraku. Dajun segera menarik celananya. Brengsek. Jaket hitam itu menjulurkan kepalanya untuk melihat keluar dari celana Dajun. Begitu dia menjulurkan kepalanya keluar jendela, tiba-tiba Dajun menekan kepalanya dan membentur kusen jendela dengan keras. Jaket hitam menghantamnya. Dia menahan tenggorokannya, wajahnya memerah, dan lehernya terasa seperti akan patah. Sialan, kalian main-main dengannya. Sopir itu melihatnya dan langsung berteriak kepada orang utara di belakangnya. Beberapa pria utara segera membuka pintu dan keluar dari mobil, tetapi ketika mereka keluar dari mobil, mereka menemukan bahwa tentara tersebut hilang. Saudaraku, ini dia, pada levelmu, dan kamu masih seorang pembunuh. Kamu benar-benar mempermalukan kami orang utara. Dajun berkata dengan dingin sambil duduk di atap mobil. Brengsek, kamu sedang mencari kematian. Salah satu dari mereka langsung mengeluarkan pistolnya, tapi saat dia mengeluarkan senjatanya, tentara sudah menerkamnya seperti harimau lalu ada kilatan cahaya di depannya. Hei benar-benar kehilangan kesadaran. Beberapa orang lainnya juga ingin mengeluarkan senjatanya, namun sebelum mereka sempat mengeluarkan senjatanya, mereka menemukan bahwa senjata di tangannya telah hilang. Kemampuan Dajun merebut senjata dalam sekejap tidak lebih buruk dari Li Zenseng. Pistol sampah. Dajun melirik pistol di tangannya, menghela nafas, lalu bergegas keluar, dengan rapi mematahkan leher orang-orang ini. Hanya dalam 2 momen ini, kamu masih ingin menyentuh suami kita. Dajun mencibir dengan nada menghina. Pengemudi mobil tersebut begitu ketakutan hingga ia kencing di celana saat melihat pemandangan tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyalakan mobil dan hendak melarikan diri kursi belakang mobil, mencengkeram lehernya, berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Sun Tianyu, aku, dipaksa. Melihat Dajun yang kejam keterampilannya, pengemudi tidak berani menjawab dengan jujur, tetapi begitu dia selesai berbicara, ada bunyi klik di lehernya, kepalanya dimiringkan, dan dia kehilangan napas. Pria berjaket hitam di kursi penumpang menutupi lehernya, terhuyung-huyung membuka pintu mobil dan keluar. Tentara perlahan-lahan menariknya kembali dan memasukkannya ke dalam taksi. Kemudian Dajun melemparkan yang lain ke dalam mobil, lalu mengarahkan pistolnya ke kepala jaket hitam itu, dan berkata dengan suara dingin, mulai aku, injak pedal gas, dan melaju ke depan. Jangan berhenti tanpa perintahku, kalau tidak aku akan menembakmu sampai mati. Selangkangan jaket hitamnya sudah basah. Dia melirik ke dinding semen di kejauhan, air mata mengalir tanpa sadar, setan, ini pasti setan. Awalnya, dia berencana menjadi iblis hari ini dan ingin membunuh Lin Yu dan Jiang Yan secara brutal. Namun, perannya tiba-tiba berubah. Apa kamu tuli? Masih ingin menembak? Dajun menghantamkan moncong senjatanya ke kepala jaket hitam itu. Jaket hitam itu menyalakan mobil sambil menangis, lalu menginjak pedal gas, tiba-tiba mobil melaju dan menabrak tembok seberang. Dajun melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Dia berjalan mendekat dan mengeluarkan korek api tahan angin dari lengan jaket hitamnya, dan menyalakannya. Kemudian dia membuka penutup kotak surat mobil, mundur beberapa langkah, dan meletakkannya pemantik api tahan angin di tangannya. Pemantik api itu secara akurat dilemparkan ke dalam lubang tangki bahan bakar. Ledakan. Dengan ledakan besar, tentara pun lenyap. Setelah Lin Yu keluar dari Jishi Hall barusan, dia tidak merasa mengantuk setelah tertiup angin, jadi dia berjalan untuk menjemput Jiang Yan. Akibatnya, dia melihat jaket hitam dan mobil mereka, dan mengenali lisensinya nomor plat. Sun Tianyu lah yang membawa orang ke sana hari itu. Salah satu dari 3 kendaraan off-road yang menyebabkan masalah di klinik medis. Lin Yu tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, berpikir itu mungkin kebetulan, tetapi untuk amannya, dia memanggil Dajun dan memintanya untuk menyelidikinya. Jika orang-orang ini datang untuk Jiang Yan, biarkan dia mencari tahu dalang di balik layar. Ketika dia sedang menunggu Jiang Yan di gerbang, dia melihat Ying Hong menipu Jiang Yan ke pintu belakang. Dia merasa sedikit aneh, jadi dia berlari ke pintu belakang dan mencegat Jiang Yan, dan kemudian adegan berikutnya terjadi. Faktanya, Lin Yu tidak memerintahkan tentara untuk membunuh orang dan membungkam mereka, tetapi tentara harus melakukan ini. Pertama,
Hal ini dapat menyelamatkan banyak masalah dan menyembunyikan identitas si pembunuh bahwa siapapun yang berani mengambil keuntungan dari suaminya tidak akan dirugikan. Apakah ada film bagus akhir-akhir ini? Jiang Yan dan Lin Yu sudah selesai makan dan berjalan-jalan di sekitar bioskop. Aku tidak tahu, lihat saja. Lin Yu menguap, melirik 3 kata, selesai, yang dikirim oleh Dajun di ponselnya, dan diam-diam meletakkan kembali ponselnya. Lupakan saja. Melihat betapa lelahnya kamu, ayo pulang dan tidur. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Oke, Lin Yu tersenyum dan tidak menolak. Setelah Lin Yu mandi setelah kembali ke rumah, Jiang Yan membiarkannya berbaring di tempat tidur, berinisiatif untuk duduk di sampingnya dan meremas bahunya. Saudari Yan, siapa wanita yang mengajakmu kencan hari ini? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang rekan ingin menanyakan pengalaman bedah kepada saya. Apakah itu dari rumah sakitmu? Lin Yu sedikit ketakutan. Tampaknya kelompok orang ini cukup kuat. Mereka telah menghubungi rumah sakit. Mereka dapat mengizinkan dokter mengambil risiko melakukan hal seperti itu untuk mereka. Identitasnya tidak boleh sama secara umum. Jauhi dia di masa depan. Wanita ini tidak sederhana, kata Lin Yu sambil tersenyum. Kamu pikir semua orang sama buruknya dengan kamu. Jiang Yan memutar matanya dan mencubit pinggangnya. Keesokan paginya, begitu Lin Yu tiba di rumah sakit, Li Zenseng memberitahu Lin Yu apa yang telah dilakukan Dajun kemarin. Ketika dia mengetahui bahwa sekelompok orang semuanya mati, ekspresi Lin Yu sedikit berubah, tetapi dia tidak bereaksi banyak. Karena orang-orang itu ingin menargetkan Jiang Yan, mereka pantas mati. Bagaimana tentara menanganinya? Apakah ada masalah? Lin Yu bertanya dengan cemas. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar sirene di luar, dan kemudian sebuah mobil polisi berhenti di depan pintu pusat medis. Bab 115 Wanitaku, tentu saja aku harus melakukannya sendiri. Ekspresi Lin Yu dan Li Zenseng berubah pada saat yang sama, dan mereka saling melirik. Sebelum mereka dapat berbicara, 2 orang keluar dari mobil polisi. Salah satunya adalah Wei Suening, dan yang lainnya adalah seorang pria berusia 40-an. Keduanya mengenakan seragam polisi. Oh, Suening, kamu di sini hanya untuk menemui dokter. Mengapa kamu menggunakan sirene? Du Chunsi mengerutkan kening dan melirik ke arah Wei Suening. Paman Du, biar ku beritahu, meskipun bajingan ini tidak terlalu baik, dia bisa disembuhkan dengan perawatan medis. Keponakan Suening, kenapa kamu begitu kecil? Lin Yu menggodanya dengan santai sambil memegangi tangannya di belakang punggung. Siapa keponakanmu? Kata Wei Suening dengan getir, lalu menarik Du Chunsi ke dalam rumah. Oh, Suening, sudah kubilang penyakitku tidak menjadi masalah. Lagi pula, tidak bisa disembuhkan sama sekali. Du Chunsi dengan enggan membiarkan Wei Suening menariknya ke rumah sakit. Yu tahu bahwa perjalanan ini hanya membuang-buang waktu. Bagaimana Lin Yu bisa mengobati penyakit apapun di usia yang begitu muda? Li Zenseng menghela nafas lega saat melihat mereka ada di sini untuk menemui dokter. Awalnya dia bertanya-tanya bagaimana Dajun bisa meninggalkan jejak padahal dia selalu melakukan segala sesuatunya dengan rapi. Kamu gadis, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Kamu mengatakan betapa sibuknya klinik ini. Du Chunsi didorong ke kursi di depan meja konsultasi oleh Wei Suening. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu tetap harus mengobati penyakitmu, kata Wei Suening sambil tersenyum. Paman Du ini adalah wakil biro cabang mereka. Dia bertanggung jawab atas ledakan mobil yang terjadi di pintu belakang Qinghai Rumah Sakit Rakyat kemarin. Alasan mengapa Wei Suening menyenangkannya, hanya ingin dia memindahkan dirinya ke tim investigasi. Dr. He, mohon maaf. Du Chunsi tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di atas bantal denyut nadi. Meski baru pertama kali bertemu Lin Yu, ia sering mendengar wanita tertua menyebut nama He Jiarong, tentu saja diikuti dengan bajingan. Saudara Du, sama-sama. Lin Yu mengangguk sedikit dan memeriksa denyut nadi Du Chunsi. Mendengar gelar ini, Wei Sue memelototi Lin Yu dengan marah. Bajingan ini selalu memanfaatkannya. Dia baru saja menelepon Paman Du. Dia sangat baik. Li Zenseng segera menuangkan segelas air untuk Wei Suening dan Du Chunsi. Ketika dia melihat wajah Du Chunsi, Li Zenseng terkejut. Ini bulan musim dingin ke-12 lunar, rumah sakit buka,
dan pemanasnya tidak terlalu panas di pagi hari, jadi suhu di dalam ruangan tidak tinggi, dan saya bahkan tidak berani melepas pakaian berlapis kapas. Namun, kepala dan leher Du Chunsi dipenuhi keringat. Bahkan pergelangan tangan dan tangannya dipenuhi butiran keringat halus. Bahkan mata telanjang pun bisa melihat butiran keringat di tubuhnya semakin membesar. Apalagi kulitnya basah oleh keringat dan berubah warna menjadi abu-abu, serta pori-pori keringatnya lebih besar dari orang biasa. Du Chunsi akan menyeka keringat di tubuhnya dengan tangannya dari waktu ke waktu. Tetapi meskipun dia berkeringat banyak, dia tidak haus, dan dia tidak meminum seteguk air yang dibawakan Li Zenseng untuknya. Petugas Du, berikan Anda handuk. Li Zenseng segera memberinya handuk muka putih. Terima kasih, terima kasih. Du Chunsi segera mengambil handuk itu dan menyekanya di wajahnya. Saudara Du, penyakitmu agak aneh. Lin Yu berkata sambil tersenyum sambil memeriksa denyut nadinya. Du Chunsi segera menarik tangannya kembali, menyekanya dengan handuk, dan berkata sambil tersenyum, Dr. He, Anda bukan orang pertama yang mengatakan bahwa saya mengidap penyakit aneh. Sejujurnya, saya telah menemui banyak dokter tua Tiongkok. Saya tidak tahu berapa banyak resep yang telah saya minum, tetapi tidak ada satupun yang memberikan efek apapun. Saya bisa merasa lebih baik untuk sementara setelah meminumnya, tetapi itu akan segera. Kambuh penyakitnya agak aneh, aku bisa mengobatinya. Lin Yu tersenyum. Wajah Du Chunsi sedikit terkejut, dan dia menatap Lin Yu dengan heran. Meskipun masalah keringatnya bukanlah penyakit yang serius, itu sudah cukup membuatnya menderita kemanapun dia pergi, dan dia harus mengganti celana dalamnya setidaknya 2 atau 3 kali sehari. Saudara Du, pikirkan baik-baik. Di musim panas, apakah kamu mandi di danau atau sungai sebelum keringat di tubuhmu memudar? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Du Chunsi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak punya kebiasaan mandi di sungai dan danau di musim panas. Tidak mungkin. Senyum di wajah Lin Yu tetap tidak berubah, pikirkan itu lagi. Petik 2. Hei, bajingan, aku tidak menyangka kamu akan melewatkan kesempatan ini. Wei Suening dengan cepat tertawa kegirangan di dalam hatinya. Saya ingat. Du Chunsi tiba-tiba menamparkan keningnya dan berkata dengan tergesa-gesa, musim panas itu, saya mengejar seorang tahanan dan berkeringat banyak. Dia melompat ke danau, dan saya melompat mengejarnya. Sepertinya itu dimulai dari sana. Saya menderita keringat sepanjang tahun sejak awal. Itu benar, Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Sekarang setelah penyebabnya ditentukan, dia bisa meresepkan resep. Lin Yu memberinya resep untuk mengobati keringat dan menyesuaikan penjaga kam. Meskipun Du Chunsi tidak mempercayai Lin Yu, dia tidak menolak. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah mengambil obat, Du Chunsi berdiri untuk pergi, tetapi saat dia berdiri, dia melihat wajah Lin Yu dan tiba-tiba membeku, seolah dia mengingat sesuatu, duduk lagi, dan berkata dengan cemas, mengapa? Dokter, jika saya tidak salah, Anda sepertinya berada di pintu belakang rumah sakit rakyat Qinghai kemarin sore, kan? Lin Yu sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata dengan tenang, ya, bagaimana saudara Du mengetahui hal itu? Wajah Li Zenseng tiba-tiba menjadi gelap, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuhnya menegang dalam sekejap. Seperti yang terlihat melalui pengawasan, ledakan mobil terjadi di pintu belakang rumah sakit rakyat Qinghai kemarin sore. Apakah Dr. He mengetahuinya? Du Chunsi terus menatap mata Lin Yu ketika dia bertanya. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Lin Yu tersenyum meminta maaf. Jejak kekecewaan melintas di wajah Du Chunsi. Melihat mata Lin Yu, dia sepertinya tidak sadar. Dia bertanya dengan enggan, apakah kamu melihat orang aneh hari itu? Bukan yang ini, kepalanya. Dia berpura-pura penasaran dan bertanya, ada apa, saudara Du? Apakah kasus ini serius? Apa yang terjadi? Ini tidak serius, 6 orang meninggal sekaligus. Du Chunsi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Paman Du, yang meninggal semuanya adalah penjahat yang dicari. Sayang sekali. Lagi pula, aku memeriksanya beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jelas aku mengemudi dengan sembarangan dan menabrak tembok dan mati, matanya, merasa sedikit enggan. Kasus sebesar itu sangat mudah diselesaikan. Jika dia bisa bergabung dengan tim investigasi, dia pasti akan dipuji karena hal itu.
Tidak mungkin sesederhana itu. Saya selalu merasa itu buatan manusia. Du Chunxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah tegas. Buatan manusia, seharusnya mudah untuk diperiksa. Bukankah ada pengawasan? Lin Yu bertanya dengan tenang. Tidak masalah, disitulah letak masalahnya. Du Chunxi bertepuk tangan. Pada saat kejadian, sistem pengawasan di belakang rumah sakit sebenarnya mengalami kegagalan sirkuit dan tidak menangkap apapun, jadi saya merasakan ada yang aneh. Li Zenseng tidak bisa menahan nafas lega. Senyuman yang sangat tersembunyi muncul di sudut mulutnya, lalu dia berdiri tegak dan bercanda, bagaimana mungkin tentara yang dia bawa tidak mampu menangani hal sekecil itu. Dr. He, ini nomor telepon saya. Jika Anda ingat sesuatu, ingatlah untuk menghubungi saya kapan saja. Du Chunxi segera menulis nomor teleponnya kepada Lin Yu. Pastinya, Lin Yu menyuruh Du Chunxi pergi dengan sopan. Saat makan siang, ponsel Li Zenseng tiba-tiba berdering. Setelah membaca pesan teks, ekspresinya berubah dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, Tuan, Dajun baru saja mengirimi saya pesan. Dia telah menemukan dalang di balik masalah ini, adalah seseorang bernama Zhao Wu di belakang Sun Tianyu. Dan itu adalah perintahnya. Petik 2. Apa yang orang ini lakukan? Ekspresi Lin Yu tetap tidak berubah dan dia terus memakan makanannya perlahan. Mereka yang awalnya sebagai gangster sekarang sudah bersih. Mereka adalah pemegang saham utama grup Sengtian dan bisnis mereka terlibat di banyak industri. Orang-orang dari organisasi seperti mereka tidak hanya memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik, tetapi juga memiliki kemampuan intelijen yang unik. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu kurang dari 1 hari bagi tentara untuk menemukan Zhao Wu, yang bersembunyi jauh di balik Sun Tianyu. Anda tahu, Wei Suening tidak bisa mendapatkan informasi ini bahkan setelah membuka punggung Sun Tianyu. Namun, tentara menyelidiki latar belakang Zhao Wu tanpa memberitahu siapapun. Lin Yu mengangguk dan mendapat beberapa kesan. Dia samar-samar ingat bahwa mall tempat Suekin membawanya untuk membeli jas adalah Celebrity Mall di bawah Sengtian. Tuan, serahkan orang ini kepada saya dan saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Li Zenseng berkata dengan suara yang dalam, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Belum lagi menyingkirkan pengusaha kaya lokal, bahkan para pemimpin tertinggi negara-negara luar negeri pun tidak akan kesulitan menyingkirkan Li Zenseng. Lin Yu tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Dia meletakkan sumpitnya di atas meja, menyeka mulutnya dengan kertas, dan kemudian berkata dengan tenang, Jiang Yan adalah wanitaku. Tentu saja aku harus mengambil tindakan sendiri. Terlalu berbahaya. Li Zenseng meskipun dia telah mengikuti Lin Yu begitu lama, Lin Yu tidak pernah memamerkan keahliannya di hadapannya, karena tidak perlu sama sekali. Dengan Li Zenseng di sini, Lin Yu tidak perlu memindahkannya jari, dan Li Zenseng secara alami menganggap Lin Yu sebagai sastrawannya yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Dia merasa jika Lin Yu pergi bersamanya, dia akan menjadi beban baginya. Saudara Li, kamu belum pernah melihatku melakukan apapun dengan siapapun, bukan? Lin Yu tersenyum, hari ini aku akan meregangkan tangan dan kakiku dan membiarkanmu melihat keahlianku. Malam ini, klub kesehatan Sengtian Sang Liu Hui sangat sepi, karena pengelola sudah memasang pemberitahuan bahwa dia akan tutup hari ini. Di ruang pribadi terbesar di lantai 3, Zhao Wu, yang mengenakan pakaian pelatihan abu-abu, berjalan mondar-mandir, dengan cemas. Ada beberapa pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu wajah semerah dan bengkak seperti kepala babi. Jika diperhatikan dengan teliti, Anda benar-benar tidak dapat mengenalinya sebagai Sun Tianyu. Brengsek, kamu jadi marah sekarang. Bukankah kamu bilang mengecoh ibumu? Zhao Wuye menjadi semakin marah saat dia berbicara. Dia berjalan mendekat dan menendang wajah Sun Tianyu lagi. Tuan kelima, saya benar-benar tidak menyangka. Teriak Sun Tianyu, merasa sedih. Orang utara yang dia pekerjakan adalah sekelompok orang yang baik, dan beritanya tersegel dengan sangat baik tidak mengerti. Seseorang melakukannya padanya. Mungkinkah He Jiarong ini memiliki kemampuan yang luar biasa? Tuan kelima, mungkinkah para Yangqi itu bertemu dengan mantan musuh mereka dan menyebabkan kerugian pada rakyat kita? Salah satu pria berbaju hitam memperingatkan dengan suara rendah. Itu mungkin. Tuan Zhao Hu mengangguk, lalu dia tampak terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa,
tidak peduli bagaimana situasinya, He Jiarong tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Cepat, telepon seseorang dan temukan pria bersenjata terbaik. Saya akan melakukannya, sendiri sebentar lagi. Datang dan singkirkan dia malam ini. Jangan ganggu saya, Tuan Wu. Saya akan datang sendiri. Begitu Zhao Wu selesai berbicara, sebuah suara yang keras dan mantap terdengar di luar kamar pribadi, dan kemudian pintu terbuka, dua sosok masuk, itu adalah Lin Yu dan Li Zhensheng.